Katanya, ada siluman merasuki putri mahkota. Akibatnya, putri mahkota mengamuk di dunia manusia. Ceritanya keren banget. Pinjam bukunya dong. Mau ngapain? Bisa, aku belum selesai bacanya. Pinjam punyamu. Aku cuma lihat sebentar. Sini aku lihat dulu. Anak forensik kau percaya hal ginian? Sini latihan sama gue. Aku harus ke fan meeting Sue Haning bentar lagi. Kalau menang, bukunya bisa kamu ambil. Sue Haning datang. Sue Haning. Halo semuanya. Aku Sue Haning. Kedepannya, aku mau jadi versi terbaik dari diriku. Kuharap kalian terus mendukungku. Tolong terus jagain aku ya. Sue Haning. Berita terkini, Sue Haning mengalami kejadian darurat saat fan meeting berlangsung. Kami baru saja menerima kabar. Aktris Sue Haning meninggal. Lipstiknya mencurigakan. Permisi, saya penggemar Sue Haning. Saya bawakan bunga untuknya. Ternyata kau. Bunuh putri siluman. Bunuh dia. Bunuh putri siluman. Bunuh dia. Bunuh putri siluman. Bunuh dia. Ada apa ini? Hei, kawan. Kawan. Ada apa ini? Bunuh dia. Bunuh putri siluman. Saatnya telah tiba. Eksekusi dia. Tunggu. Siapa yang berani mengganggu tempat eksekusi? Luo Jingchuan? Salam hormat, Yang Mulia. Soal kasus Situlian. Apalagi sudah diperiksa oleh Baginda. Yang Mulia, tolong, jangan persulit tugas saya. Omong kosong. Kasus ini sangat mencurigakan. Jika Putri Mahkota terbukti bersalah, saya tidak akan main-main. Tapi, Jika masih ada keraguan, laporkan saja kepada Baginda. Saya akan tanggung jawab jika terjadi apa-apa. baiklah, Yang Mulia. Lepaskan dia. Ayo pergi. Ampun, Yang Mulia. Ini semua salah hamba. Hamba terlalu ceroboh. Maafkan hamba, Yang Mulia. 11 Xiao Xiao. Yang Mulia, hamba tidak mengerti apa yang Paduka bicarakan. Hentikan permainan konyol ini.
Hamba sudah menemukan petunjuk baru dalam kasus Sue Haning. Hamba harus segera pergi ke kantor polisi. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Kita bicarakan itu nanti. Tunggu. Aku ada di zaman kuno. Manyu. Kau bilang namamu Manyu, kan? Nama hamba Manyu, Yang Mulia. Hamba pelayan dari keluarga Ibu Paduka. Jangan. Jangan bilang aku putri siluman, Qin Siwei. Hamba tidak berani menyebut nama Paduka, Yang Mulia. Astaga, gawat. Kenapa aku bisa ada di kisah-kisah aneh? Aku harus cari cara untuk kembali. Air. Ketemu. Hentikan kereta. Pergi dan periksa. Aku akan laporkan kau ke kantor penjelaskan. Pergi. Jangan bikin keributan di kiosku. Tuan, hamba harus sampaikan ini. Rakyat sekarang tak sanggup beli makanan. Ini baru hari keempat, dan harga beras naik gila-gilaan. Bagaimana kami bisa bertahan? Tuan, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Selamat tinggal. Tinggi, Perdana Menteri, ini keterlaluan. Siwe sudah susah diatur sejak kecil. Saya gagal mendidiknya. Karena itu, Siwe membuat kesalahan yang sangat fatal. Banyak orang melihat. Siwe meninggalkan rumah Plea Sure Xianyin di hari kematian si Tulian. Namun, saya dan Feng. Sedang bersama selama jamuan keluarga. Benar. Disinilah saya merasa janggal. Masalahnya, Tuan dan Tuan Qin adalah keluarga Siwe. Kesaksian kalian tidak dianggap sah. Selain itu, Siwe menghilang selama 1 jam saat jamuan. Kalau dihitung dari jaraknya, pulang pergi ke rumah Plea Sure Xianyin masih memungkinkan. Tapi, dengan pemahaman saya tentang Siwe, dia tidak akan bisa menyusun rencana serapi ini. Tepat sekali, Yang Mulia. Yang Mulia. Benar. Bagaimana Tuan Siwe? Kenapa saya masih terjebak di tempat ini? Oh, begitu. Dari kasus kematian si Tulian untuk bisa keluar dari sini. Pasti ini maksudnya. Ternyata begini cara kerjanya. Di novel-novel time traveling. Aku mau lihat jasadnya. Salam hormat. Yang Mulia. Bagaimana kasusnya? Jasadnya, keterangan para saksi. Di rumah Plea Sure Xianyin. Putri Mahkota masih menjadi tersangka utama. Aku sudah menyelidikinya. Pada malam kematian si Tulian. Kediaman Kanselir Agung untuk sebuah jamuan. Aku tahu kesaksian Kanselir Agung tidak valid. Jadi aku minta izin untuk melakukan otopsi ulang pada jasadnya. Kau tahu caranya? Tentu saja. Masa kuliah 4 tahun tidak kusia-siakan. Maksudku, aku sedikit mengerti soal itu. Sue Haning? Kau memanggilnya apa? Bukankah namanya si Tulian? Bukankah ini petunjuk penting yang kau sebutkan tadi? Aku hanya bicara asal. Tidak ada apapun di mulutnya. Tidak ada tanda bekas jeratan di lehernya. Bola matanya menonjol. Waktu kematiannya seharusnya sekitar 12-16 jam yang lalu. Ini sesuai dengan deduksi kita. Yang kau pakai itu Shichen. 6-8 Shichen. Deduksimu benar. Paruh pertama jam hai tadi malam. Tepat 16 jam yang lalu. Bagaimana caranya kau menarik kesimpulan? Ini adalah prosedur otopsi. Dengan rumus yang diwariskan turun-temurun. Ibu jari menekan jari tengah. Saat Chen, Su, Shou, dan Wei lapakan terbuka. Saat Yin, Shen, Si, dan Hai tangan melap. Waktu kematiannya bisa dipastikan dengan tepat. Nona Situ ditemukan dengan tangan mengepal. Paruh pertama jam hai tadi malam. Orang zaman dulu.
punya prosedur otopsi yang sistematis. Karena kau tidak tahu rumus itu. Bagaimana kau bisa menarik kesimpulan? Wajah korban terlihat mengerikan. Otot-ototnya kaku, dan bola matanya melotot. Sepertinya dia mati karena ketakutan. Ini cocok dengan rumor bahwa si Tulian mati karena kutukan. Ada benarnya juga. Tapi maaf, meski dengan semua analisis ini, Yang Mulia tetap menjadi tersangka utama. Kenapa kau tidak mengerti juga? Aku bukan pembunuhnya. Bisa jadi justru putri mahkota ini. Karena aku adalah aku, tapi tidak sepenuhnya aku. Sekarang aku berbeda dari aku yang dulu. Intinya, aku bukan pembunuhnya. Sekarang kau mengerti? Apa kau mencoba pura-pura gila? Untuk membersihkan namamu? Sudahlah. Kau punya pisau bedah? Pisau bedah itu apa? Pisau operasi juga boleh. Apa maksudmu pisau operasi? Kau mau apa? Bedah mayat. Apa ini? Di dalam perut korban, ada zat kristal putih kecil. Dan ada kemerahan di paru-parunya. Tapi tidak ada alat profesional. Aku butuh waktu untuk menyelidiki. Ayo kita ke rumah Plea Suresianin. Tuan Yao, apa kau menutup semua jendela di sini? Tidak. Menurut orang-orang di sini, sebulan sebelum kematian Nona Lian, dia sudah tidak stabil mentalnya. Melihat makhluk halus di jendela belakang. Setelah itu, dia menyuruh orang menutup dan mengunci. Semua jendela. Ini perilaku yang aneh. Tapi mustahil tidak ada jejak yang tertinggal di tempat kejadian. Atau menghilang. Tempat kejadian tanpa jejak itu tidak ada. Pembunuhnya pasti meninggalkan jejak. Di suatu tempat. Ketemu. Kau. Ini, Jarum yang patah. Yao Tian. Apa hanya ada satu pintu masuk di kamar si Tulian? Tidak ada jalan masuk lain? Tidak. Hanya satu pintu masuk. Tapi di hari kematian si Tulian, pintunya terkunci. Apa mungkin ini pembunuhan ruang terkunci? Pasti ada yang salah dengan pintunya. Ini bukan debu biasa. Sepertinya semacam abu. Yang Mulia. Apakah ada penemuan? Ayo kita ke teras. Semua tersegel. Bangunan ini cukup tinggi. Putri menguasai ilmu bela diri.
Bagaimana dia bisa kabur? Ini kasus pembunuhan ruang terkunci. Pembunuhnya bukan Qin Siwei. Tuan Yao, nanti bawa barang buktinya ke kantor polisi. Bukan, maksudku. Ya. Biro apa tadi? Biro investigasi. Tidak masalah. Pokoknya, akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik. Aku akan memeriksa mereka. Lakukan sesuai perintahnya. Aku akan mengawasinya. Baik, Yang Mulia. Sepertinya dia bertengkar dengan Nona Situ hari itu. Maksudmu, Wusan dan Situ Lian bertengkar? Diam saja, lepaskan aku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Kau dengar? Lepaskan aku. Mau kabur? Sini kau. Kau menggigitku? Di mana Wusan? Sebentar lagi. Kira-kira, Sebulan? Baiklah. Kau boleh pergi. Yao Tian, Ya, Yang Mulia. selidiki orang bernama Wusan ini. Ya, Yang Mulia. Oh, kau cukup cerdik. Baiklah, mulai sekarang. Kita sudah memeriksa semampu kita. Biro untuk memeriksa barang bukti. Tunggu. Yang Mulia. Aku tidak bermaksud menyinggung. Tapi sebaiknya kau berhenti mencampuri kasus ini. Apa maksudmu? Aku paham. Tenang saja. Kalau Baginda bertanya padaku, aku pasti akan bilang, ini semua berkat jasamu. Puas? Anda salah paham. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin mencari keadilan untuk korban. Masalahnya, Anda terlibat dalam kasus ini. Jadi tidak pantas bagi Anda untuk terus menyelidikinya. Bukankah aku yang menyelidiki kasus ini? Bagaimana kalau begini? Sudah semakin malam. Kembali ke istana? Tunggu. Apa Anda masih punya selera makan di saat seperti ini? Apa kau lupa? Untuk mengawasi penyelidikan. Kediaman pinggiran kota agar lebih praktis. Juga, kalau kau tidak punya selera makan, kembali saja ke penjara bersama Tuan Yao kalau mau. Kau, Putri Siluman. Kau putri siluman. Berani-beraninya kau bicara kasar pada putri mahkota. Sudahlah. Memang benar aku pernah melakukan hal-hal buruk di masa lalu. Wajar kalau orang-orang takut padaku. Jangan. Tidak. Ampuni aku. Kau menggunakan sihir iblis. Ini salah hamba, Yang Mulia. Hentikan rumor itu secepat mungkin. Bahkan jika Anda mengumpulkan semua petugas kepolisian pusat di sini, apakah Anda bisa menghentikan rakyat membicarakannya? Tuan Yao, apakah aku benar-benar putri siluman atau bukan? Kurasa kau sendiri pun tidak bisa memastikannya, kan? Ayo pergi. Yang itu. Ini. Yang ini. Makanan di kediaman putra mahkota memang lezat. Qin 11 Yu, kukira kau sedang tidak nafsu makan. Apa kau belum pernah dengar pepatah ini? Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan makan. Yang Mulia. Mohon maafkan hamba. Hamba harus kembali ke kantor untuk mencari bukti. Menurut hukum,
Yang Mulia Putri harus ikut kembali bersamaku. Aku? Memang sudah sepantasnya, Yao Tian. Kau setia dan berani menegakkan keadilan. Sekarang jika aku bertanya padamu, sebulan yang lalu, apakah Putri Mahkota punya motif? Hanya bertemu kurang dari sebulan. Si Tulian. Tampaknya tewas karena kutukan. Tapi sebenarnya dia sudah menyuruh seseorang menyegel semua jendela. Sebulan yang lalu. Apa maksudnya ini? Ini berarti dia sudah merasa terancam. Sebulan yang lalu. Hal itu berasal dari makhluk halus. Atau manusia. Kecurigaan padaku hanyalah karena seseorang melihatku di lokasi kejadian malam itu. Reputasiku yang buruk telah membuat orang-orang percaya rumor bahwa aku kerasukan siluman. Tepat sekali. Pelakunya sudah menyiapkan rumor itu sebulan sebelumnya. Dan membuat keributan di rumah Pleasure 11-an. Yang Mulia, untuk Anda di kamar seperti biasa. Yang Mulia, Bawa dia pergi dan pukul sampai mati. Baik, Yang Mulia. Kenapa berhenti? Bawa dia pergi. mohon ampuni saya. Jangan salahkan pembawa pesan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saya cukup dengan memberikan pelajaran. Dia seharusnya merasa terhormat dipukul mati oleh saya. Orang biasa tidak akan lolos begitu saja. Rumah Pleasure 11 Ani hari itu ramai sekali. Pasti ada yang tahu bahwa Putri Mahkota dan si Tulian punya dendam pribadi. Dan memanfaatkan itu untuk menjebak Putri Mahkota. Sekarang yang terpenting adalah menemukan Wusan. Menurutku Wusan tidak penting dalam kasus ini. Hari itu, si Tulian mengundangku ke kamarnya. Katanya dia punya informasi rahasia untukku. Mungkin tentang penyelidikan harga pasar. Yang ayah tugaskan padaku. Kemungkinan besar si Tulian dibungkam oleh seseorang. Aku paham sekarang. Aku akan berusaha sekuat tenaga menangkap Wusan. Aku pamit. Dia orang yang baik, tapi agak keras kepala. Dia terkenal luas karena setia, adil, dan jujur. Di negara Heng. Menjadi asisten menteri di usia muda. Ayo, Kemana? tidur lagi. Tidur? Siapa kamu sebenarnya? Aku Qin Siwei. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku sudah mengenalnya sejak kecil. Kami sudah menikah lebih dari setahun. Selain gagal dalam pemeriksaan fisik dan investigasi, dia bahkan tidak bisa berhitung sederhana dalam 100. Ditambah lagi, sejak kami menikah, kami selalu tidur terpisah. Dia tidak pernah masuk ke kamarku. Kalau kamu benar-benar Qin Siwei, orang biasa di jalanan tadi, sudah pasti babak belur. Mengaku sekarang. Siapa kamu? Aku Qin Siwei. Itu dulu. Sekarang, aku sudah berubah. Aku menyesali perbuatanku. Semua orang bisa berbuat salah, kan? Qin Siwei menyesali perbuatannya? Lebih baik kamu merapal mantra iblis. Terserah, kalau tidak percaya, aku balik kamarku. Tidak perlu. Sampai aku bisa mempercayaimu. Aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pandanganku. Apa maumu? Aku. Tiup lilinnya dan tidur. Kamu bisa tidur dengan lampu menyala. Aku tidak bisa tidur kalau ada cahaya. Tidak. Kenapa tidak boleh meniup lilinnya? Kalau lilinnya mati. Orang-orang mungkin mengira aku sedang tidur. Bagaimana kalau ada penyusup yang masuk? Menyebalkan sekali. Aku saja tahu begitu. Aku mengantuk.
Lepaskan aku. Aku takut gelap. Ayah, lepaskan aku. Aku takut gelap. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Ada apa? Tunggu sebentar. Aku akan ambil seorang. Jangan pergi. Yang Mulia, kenapa semua lilin? Silakan lanjutkan. Apa itu? Ibu, lihat ini. Biar aku buka ikatannya. Lari. Silakan nikmati, Yang Mulia. Yang Mulia, ini disiapkan sesuai resepmu. Manyu, kau juru masak yang berbakat. Kau benar-benar bisa membuatnya setelah kuberitahu sekali saja. Tolong jangan berkata begitu. Ini karena kau memberiku resep yang bagus, Yang Mulia. Mau pergi kemana? Duduklah. Mari makan bersama. Mohon ampun, Yang Mulia. Hamba tidak berani duduk. Hamba tahu diri. Manyu, bangunlah. Ayo. Yang Mulia, mohon ampunilah hamba. Hei, sebelah siau. Manyu. Lihat aku. Aku bukan putri mahkota yang dulu. Aku tidak seperti dia. Jangan berlutut. Mulai sekarang mari berteman baik. Hamba tidak berani. Kau, bangun dulu. Banyak dari kalian. Kalian boleh pergi. Apa ini? Ini. Crepes goreng buatan banyak orang. Salam hormat, Yang Mulia. Tuan Yao mengirim orang untuk memberitahu Anda. Bahwa Wusan ditemukan. Tuan Yao, Dia menemukan mayatnya? Kenapa anak laki-laki? mayat Wusan ditemukan oleh bocah ini dan ibunya. Biar kutanya kau. Kapan kau menemukan mayatnya? Pada jam mau. Baiklah. Terima kasih. Kemari. Antar dia pulang. Beri jalan. Salam hormat, Yang Mulia. Sani, pasang batas perimeter. Cegah para penonton mengganggu TKP. Perimeter? Ikat semuanya membentuk lingkaran. Jauhkan kerumunan di luar lingkaran. Baik, Yang Mulia. Kalian bertiga, lepas ikat pinggang dan sambungkan. Mundur. Baik, Nyonya. Mundur. Dari mana kau belajar soal perimeter? Yah. Aku mempelajarinya dari mimpiku. Busa di lubang hidung. Bintik-bintik pendarahan di sekitar konjungtiva. Kulitnya keriput dan memucat. Dia tenggelam. Bagaimana kau bisa yakin dia tenggelam? Dan bukan dibuang setelah mati? Di sekitar mulut dan hidungnya. Mulutnya menunjukkan kemerahan dan tampak pucat. Bibirnya membiru. Lihat ini. Dia menggenggam rumput liar dan ada lumpur di lubang hidungnya. Ini menunjukkan dia meronta sebelum mati. Tampaknya si pembunuh memasukkannya ke dalam karung. Setelah dia tenggelam, lalu menghanyutkannya ke sungai. Yang Mulia. Ini salahku. Aku terlambat selangkah. Jangan salahkan dirimu. Ini justru membuktikan penyelidikan kita berada di jalur yang benar.
Bisakah kau perkirakan waktu kematiannya? Sekitar 12 jam yang lalu. Sunny, suruh seseorang membawa mayatnya ke kamar mayat. Baik, Yang Mulia. Apa yang kau kenakan? Mayat punya banyak bakteri. Aku berjaga-jaga demi keselamatanku. Aku pergi terburu-buru. Jadi aku cuma minta Manyu menyiapkan ini. Dari mana kau belajar semua itu? Ini sangat berbeda dari pemeriksa mayat yang pernah kulihat sebelumnya. Tepat sekali. Aku tidak pernah mendengar bahwa kau seorang pemeriksa mayat. Aku ingin menjadi pemeriksa mayat sejak kecil. Jadi aku belajar dari seorang pemeriksa mayat berpengalaman. Namun, ayahku mengetahuinya. Dia pikir itu tidak berguna. Dan melarangku belajar. Trauma akibat perkelahian fisik. Tuan Yao, ini kemungkinan memar yang disebabkan oleh ahli bela diri. Saya tidak mengerti ilmu bela diri. Tolong periksa. Dan terampil dalam bela diri. Kalau begitu, Wusan mungkin kehilangan kekuatan untuk melawan. Setelah diserang, lalu didorong ke dalam air. Baunya seperti jamu. Di tangan ini juga ada. Siapa identitas Wusan sebenarnya? Aku sudah menyelidikinya. Yusan kemungkinan nama samaran. Kemudian, suruh anak buahmu memeriksa daftar buronan dari tahun-tahun sebelumnya. Dia mungkin buronan. Selain itu, periksa siapa saja yang ahli dalam pengobatan dan penyembuhan. Kita ke tempat tinggal Wusan dulu. Baik, Yang Mulia. Tuan, mereka sudah menemukan Wusan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pastikan semua orang yang tahu soal ini lenyap Tanpa meninggalkan jejak. Ini rumah Wusan. Sayang sekali. Salam hormat, Yang Mulia. Mereka tidak melihat si pembakar. Karena mereka berusaha menghilangkan jejak. Tidak mungkin tidak ada petunjuk yang tertinggal. Target berikutnya mungkin 11 siang di rumah Pleasure. Apa? Jika kesimpulan kita dalam semua ini menyewa Wusan untuk membunuh si Tulian itu benar, maka melihat kelakuannya sekarang, dia sedang berusaha mengungkap semua saksi. Pelayan di rumah Pleasure Siangin. Ayo. Bebasnya. Dia masih bernapas. Yang Mulia, saya kehilangan jejak orang itu. Tapi dia sepertinya sangat hafal daerah sekitar. Dia menghilang setelah beberapa tikungan. Jangan salahkan dirimu. Begitu kliennya sadar, kita akan punya cara untuk menemukan mereka. Yang Mulia. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi seumur hidup, saya belum pernah menemukan racun seperti yang ada di dalam tubuhnya. Saya khawatir saya tidak bisa menyelamatkannya. Baiklah, kamu boleh pergi. Baik, Yang Mulia. Dia diracun? Kenapa aku bisa lupa soal dia? Salam hormat, Yang Mulia. Salam hormat, Tuan Yao. Makan siang sudah siap. Waktunya pas. Aku baru mau mencarimu. Periksa dia. Kau tahu sesuatu soal racun ini? Racun mistis penggerogot jantung? Nona Manyu, kau bisa ilmu penyembuhan? Aku mempelajarinya sejak umur 5 atau 6 tahun. Ini racun mistis langka dari Xinjiang Selatan. Sangat berharga dan mematikan.
tapi masih bisa dinetralkan. Tunggu. Bukankah kau ini pelayanku? Yang mulia, apa kau lupa? Keluargaku sudah bergelut dengan obat-obatan turun-temurun. Aku juga mempelajari racun sejak kecil. Namun, kakek mengirimku menjadi pelayanmu untuk membalas budi ayahanda. Kakeknya terkenal sebagai Raja Penakluk Racun. Dia malah menjadi pelayan, bukan penyembuh hebat. Apa dia tidak ingin hidup kaya? Nona Manyu. Kau tahu cara menetralkannya? Harus menggunakan akupunktur dan rendaman herbal. Dia bisa pulih dalam 3 hari. Masalahnya, racun dari Xinjiang Selatan itu sangat jahat dan kejam. Begitu masuk ke tubuh seseorang, racunnya mengkristal. Kecuali pasien terus-menerus minum obat, racun itu tidak bisa sepenuhnya hilang. Mengkristal? Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku, Yang Mulia. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Tidak perlu formalitas. Nona, apakah kau tahu? Rahasia apapun terkait si Tulian? Tuan dan Nyonya, aku hanya seorang pelayan. Aku tidak tahu apa-apa. Katakan yang sebenarnya. Mengaku sekarang. Tuan, aku benar-benar tidak tahu apapun. Berhenti memaksanya. Melihat wajahmu yang panik. Kurasa kau memang tidak tahu apa-apa. Kau boleh pergi. Yang Mulia, apa kau membiarkannya pergi begitu saja? Tidak apa. Biarkan dia. Pembunuh itu gagal dan pasti akan menunggunya di rumah Pleasure. Aku kasihan pada nona muda ini. Setelah kembali ke sana, dia mungkin akan bertengkar hebat dengan orang itu. Tolong selamatkan aku, Tuan dan Nyonya. Aku tidak ingin mati. Kalau begitu, jawab Yang Mulia dengan jujur. Baik, Tuan. Hari itu, saat aku sedang merapikan, yang terbakar sebagian. Tidak lama setelah itu, Wusan terus melecehkannya. Mereka sering bertengkar. Tapi Wusan selalu menyuruh kami tetap di bawah. Dan tidak membiarkan kami mendengar. Setelah itu, Nona Situ seperti kerasukan. Suatu hari, dia terbangun dengan pendarahan hebat. Selama waktu itu, dia seperti kehilangan akal. Terus berkata ada makhluk halus di kamarnya. Dan menyegel semua jendela. Dia tidak mau tampil untuk pertunjukan. Si Tulian, siapa itu? Si Tulian. Kondisinya semakin memburuk. Sampai hari ketika Yang Mulia berkunjung. Sebelum naik panggung, Nona Situ datang padaku dan memberiku sejumlah uang. Memintaku mencari kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada Yang Mulia. Saat perhatian semua orang terfokus pada penampilannya. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Wusan? Wusan, dia yang mengelola rumah Pleasure itu. Tapi kami jarang melihatnya. Apakah dia menguasai ilmu bela diri? Katanya dia bisa melompat ke atas atap saat masih muda. Ada lagi? Aku ingat sesuatu. Dia juga menguasai ilmu penyembuhan. Dan akupunktur. Akupuntur? Keduanya itu harus diperiksa ulang. Manyu, ikut aku. Nona Manyu, kalau kau merasa tidak enak badan, kami bisa menunggu di luar. Tidak apa-apa. Aku bisa menahannya. Yang lebih penting adalah membantu putri mahkota. Manyu, lihat ini. Racun mistis dari Xinjiang Selatan? Tepat sekali. Yang ada di tubuh pelayan itu. Ini racun pelupa. Sejenis racun mistis yang menyebabkan halusinasi. Dan perlahan-lahan membuat seseorang kehilangan kewarasan. Halusinasi?
ada tanda-tanda keguguran. Sampai berada di tahap awal kehamilan. Dan ketakutan. Satu-satunya tujuan adalah menyingkirkan anaknya. Lian, Berapa kali aku harus memberitahumu? patuhlah. Baiklah, Aku akan memberikan apa yang pantas untukmu. Banyak lihat ini. Apakah luka ini juga disebabkan oleh racun mistis? aku rasa tidak. Jika racun mistis tidak menyebabkan ini, mengingat kemerahan di sekitar luka belum hilang, mungkin ada sesuatu di dalamnya. Jarum yang patah? Sekarang aku mengerti. Ini jarum akupuntur biasa. Mungkin ini senjatanya. Wusan pasti ahli menggunakan jarum. Dia menusukkan jarum ini ke tubuh si Tulian. Untuk efek tertunda. Pada malam kematian si Tulian, dia berpura-pura menjadi hantu untuk menakuti si Tulian. Lalu mendorong jarum itu lebih dalam ke paru-parunya. Yang menyebabkan kematiannya. Dia mati karena kehabisan napas. Yang membuatnya tampak seperti mati karena ketakutan. Kalau begitu, orang yang menyamar sebagai dirimu adalah Wusan. Karena dia ingin memberi ilusi kepada publik bahwa kamu muncul di rumah Pleasure malam itu. Apa ini? Tuan Yao, kami menemukan bubuk putih di dalam kamar Wusan. Coba periksa, apakah ada temuan lain? Baik, Yang Mulia. Tangan Wusan berbau herbal. Ditambah lagi, dia tahu cara melakukan akupuntur. Kita bisa simpulkan bahwa racun mistis yang dipakai untuk membingungkan si Tulian, dan racun mistis lain untuk membunuh pelayan itu. Semuanya berasal dari dia. Wusan terlihat seperti penjaga rumah bordil biasa. Kedua racun mistis ini langka dan mahal sekali pemakaiannya. Bukan sesuatu yang mampu dia beli. Pasti ada orang di belakangnya. Tapi kenapa mereka ingin membunuh si Tulian? Apa karena dia hamil? Atau mungkin si Tulian mengetahui suatu rahasia? Keduanya mungkin saja. Orang yang mampu memakai racun mistis. Biasanya pejabat tinggi. Atau saudagar kaya. Kalau si Tulian punya hubungan dengan orang semacam ini, lalu sampai hamil, itu sangat mungkin. Selain itu, dia pasti tahu banyak rahasia. Dari hubungan jangka panjang. Karena itu, si Tulian mengancam pria itu, demi melindungi anaknya. Tapi pria itu tidak mau. Jadi setelah kegugurannya, si Tulian jadi pendendam. Dan berusaha memberimu petunjuk untuk menjerat pria itu. Tapi sebaliknya, dia malah dibungkam. Hasilnya sudah keluar. Bubuk putih itu berasal dari gelembung renang ikan kering. Benang sutra di bawah ranjang Wusan. Kau pergilah ke belas ani di rumah Pleasure dulu. Aku akan segera menyusul. Gelembung ikan? Ruang terkunci. Begitu rupanya. Ternyata cuma alat sederhana. Ini, TN Yao. Kau. TN Yao. Kau. Salam, Yang Mulia. siapa ini? Yang Mulia?
Sekarang aku tahu. Menyamar sebagai putri mahkota. Selain itu, suasananya gelap. Tidak ada yang bisa membedakannya sama sekali. Benar sekali. Aku juga sudah memecahkan misteri ruang rahasia itu. Wusan mencopot kunci pintunya. Saat si Tulian sedang tidak ada, dia juga mencopot paku kelingnya. Setelah itu, dia mengoleskannya padanya. Dengan begini, meskipun si Tulian mengunci pintunya, pintu itu akan terbuka begitu dia mendorongnya pelan. Setelah Wusan menyelesaikan pembunuhan itu, dia memasang kembali kunci pintunya. Setelah itu, dia memindahkannya keluar itu, menggunakan seutas benang. Dia menyatukan pintunya dengan menarik benang itu. Terakhir, dia membakar benangnya. Bubuk hitam yang kutemukan di lantai waktu itu. Jadi begitulah cara Wusan menyamar jadi putri mahkota. Tapi bagaimana dia bisa terbang saat semua orang melihat? Enyao, apa kau masih ingat banyaknya benang yang kita temukan di rumah Wusan? Dan pagar kayu di teras? Sebelumnya, aku tidak mengerti kenapa. Kenapa Wusan menyimpan benang sebanyak itu padahal hanya dipakai untuk mengikat pintu? Sekarang, sepertinya, dia mengikat benang sutra itu ke pagar kayu. Dan mengikat ujung lainnya di kejauhan. Dia meluncur di sepanjang benang itu saat malam hari. Membuat orang mengira dia bisa terbang. Putra mahkota, putri mahkota. Deduksi kalian sangat teliti dan mendalam. Rasanya seperti menonton pertunjukan. Terima kasih. Putra mahkota, putri mahkota. Kau bodoh. Apa cuma kami berdua yang kau ucapkan terima kasih? Terima kasih, Meni U. Yang mulia, Menurut penyelidikan Wu, harga komoditas di banyak wilayah Heng State telah naik dengan cepat. Haruskah kita laporkan ini kepada Baginda? Aku punya ide. Kenapa kita ada dalam situasi seperti ini? Ingat, selidiki kasus ini secara rahasia. Jangan sampai musuh menyadari keberadaan kita. Aku yakin dalangnya adalah orang berpengaruh. Ya, Yang mulia. Dimengerti. Wu, ikut aku. Saya tidak berani, Yang mulia. Tidak apa. Tidak ada orang luar di sini. Silakan bergabung dengan kami. Baik, Yang mulia. Ngomong-ngomong, Yao Tian, bukankah menurutmu putri mahkota akhir-akhir ini bertingkah aneh? Kau juga menyadarinya. Putri mahkota dulunya tiran. Dia selalu menyiksa para pelayannya. Tapi sekarang, dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Saya tidak berani berspekulasi. Dia tahu cara melakukan otopsi. Dia juga bisa membuat deduksi kasus. Saya juga bingung. Benar. Bukan hanya menjadi cerdas, tapi dia juga ramah kepada rakyat. Dia bahkan mengajari Manyu cara memasak. Rakyat beruntung karena Yang mulia telah berubah menjadi lebih baik. Ini keberuntungan negara Heng. Saya khawatir. Ada sesuatu yang tidak beres di balik ini. Kenapa kau bisa jadi seperti ini? Jangan bilang kau sudah berubah. Aku tidak akan percaya itu. Aku berasal dari dunia lain. Apa yang kau pakai? Penutup mata tidur. Kau bilang kau takut gelap. Aku tidak bisa tidur kalau dirinya. Aku tidak punya pilihan selain membuat penutup mata. Siapa bilang aku takut gelap? Iya. Kau bukan takut gelap. Kau hanya takut pembunuh bayaran. Terima kasih.
Kemana kau pergi sepagi ini? Karena tidak bisa menemukanku, Jangan ger dulu. Aku hanya khawatir. Untuk mencoba resep sarapan baruku. pagi ini, aku memohon pada ayahanda untuk membersihkan namamu. Terima kasih. Yang Mulia, Tuan Yao, kau datang. Kau belum makan, kan? Bergabunglah dengan kami. terima kasih, Yang Mulia. Kepolisian pusat pagi ini. Apa kau ingat? Seperti apa rupanya? Tidak. Sepertinya orang itu tidak ingin identitasnya terungkap. Jimat pengikat jodoh. Ini milik si Tulian. Si Tulian? Jangan bilang dia mendapatkannya untuk pria itu. Tuan Yao, apa kau tahu kuil Buddha atau kelenteng tahu mana? Asal jimat pengikat jodoh ini? Aku tidak tahu. Tapi kalau soal jodoh dan pernikahan, pohon cinta memang yang paling ampuh di antara semuanya. Pohon cinta? Kau cukup paham soal itu. Apa kau pernah sana? Tidak. Tuan Yao, kau datang cukup terlambat hari ini. Tuan Yao. Bukankah katanya kau belum pernah ke sini? Lalu kenapa semua orang di sini mengenalmu? Bahkan anak anjing itu menggonggong padamu saat kita lewat. Kebanyakan orang yang datang ke pohon ini punya harapan dalam hati. Karena itu, mereka menggantungkan jimat di pohon ini. Katanya pohon ini bisa mengabulkan permohonan. Putra mahkota, Ling Xuan. Sepertinya banyak gadis yang ingin menikah dengan putra mahkota. Yang Mulia, apa kau cemburu? Sama sekali tidak. Kalian, lihat. Bukankah ini Tuan Yao? Yao Tian. Jangan khawatir. Aku pasti akan carikan kau. Wanita hebat suatu hari nanti. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi aku percaya jodoh kita sudah ditakdirkan. Lihat. Semua jimat ini punya nama, kecuali yang ini. Menatap rembulan di luar jendela. Saling menyimpan rasa. Mengenang masa lalu di dataran Qin. Ini menyiratkan sesuatu. Apakah itu Lian? Dan Qin Feng? Tidak mungkin. Siapa Qin Feng? Kenapa kalian tampak terkejut? Kau tidak mengenali saudaramu sendiri sekarang? Dia putra Perdana Menteri. Qin Feng memperlakukanmu dengan baik sejak kecil. Saudaraku. Pantas saja. Pantas saja dia mau si Tulian menggugurkan kandungannya. Dia cuma takut reputasinya hancur. Dasar bajingan. Aku pulang dan cari dia sekarang. Tunggu. Kasus ini belum selesai. Tenanglah. Bukankah ini sudah cukup jelas? Dia itu putra Grand Chancellor. Mana mungkin dia membiarkan seorang penghibur mengandung anaknya? Dia kan bukan selebritas papan atas. Sampai-sampai dia tidak berani bilang ke orang lain. Pria macam apa dia? Itu bukan berarti dia terkait dengan kematiannya. Aku akan tahu kalau aku tanya langsung padanya. Dia itu putra Grand Chancellor, tahu? Kecilkan suaramu. Di sini ramai. Kita bicara di sana. TNQ memang cocok dengan ciri-ciri tersangka kita. Tapi sekarang, kita belum punya bukti yang cukup.
Kita belum bisa menyimpulkan kasus ini. Kalau kau tidak berani tanya dia, aku yang tanya. Bukan begitu. Kita harus hati-hati dalam menyusun pertanyaan. Aku akan tanya dia ini. Kau yang memulai hubungan itu? Bagaimana kalau dugaan kita salah? Qin melapor ke Yang Mulia. Lalu kita harus bagaimana? Yang Mulia ada benarnya. Meskipun Tenkin adalah tersangka utama kita belum punya bukti yang cukup. Justru karena itu aku harus tanya dia. Adalah satu-satunya petunjuk kita saat ini. Dan Qin Feng adalah satu-satunya tersangka kita. Bagaimana kalau Qi? Kami belum pernah mengunjungi keluargamu. Setelah kau mendapat masalah. Baiklah, kau ada benarnya. Tunggu. Ada apa lagi? Ingat. Jangan bertindak gegabah. Paham. Qin 11 Yu. Kita ini dulu paling dekat. Sejak kecil. Ada apa denganmu? Kenapa kau bisa menuduhku membunuh orang? Kau benar-benar menghancurkan hatiku. Kalau begitu katakan padaku. Apa itu kau? Selesai. Yang Mulia, kau tak perlu menghentikannya. Biarkan dia melanjutkan. Lagi pula aku tidak membunuh siapapun. Anggap saja aku sudah tidak punya saudara lagi. Kau membuat semuanya jadi kacau. Tuan Qin, tenanglah. 11 Yu hanya sedang berusaha keras memecahkan kasus ini. Karena itu, ucapannya terdengar menyinggung. Seharusnya kau tidak mempermasalahkannya. Kenapa Putri Mahkota malah mencoba menyelidiki sebuah kasus? Kau sudah sulit diatur sejak kecil. Setelah menikah dengan Yang Mulia, Aku tak menyangka kau malah bertambah parah. coba pikirkan lagi. Dan akan dihukum mati karenanya? TN Qin, cukup. Kami memang melihat namamu di label Sitilian. Kami datang untuk meminta petunjuk darimu. Oh, TN yang pasti akan ada di sini. Bukan kami. Benar. Namaku memang ada di label itu. Aku dan Lian saling mencintai. Hanya saja keluarga kami tidak sepadan. Ayah sudah menjodohkanku. Dengan Putri Tian Suding, Menteri Perang. Aku juga baru saja menjadi wakil Menteri Perang. Masa depanku cerah. Saat itu, Lian sedang mengandung anakku. Aku harus memikirkan reputasi keluarga Qin. Dasar brengsek. Apa katamu? Kataku, kau brengsek. Apa hakmu menghinaku? Aku kasihan padamu saat ayah menjodohkanmu dengan putra mahkota. Kau ingat apa yang kau katakan? Katamu kita tak bisa menentukan pernikahan sendiri. Sekarang kau menghinaku? Qin Siwei yang bilang begitu. Aku tidak bilang begitu. Jadi, apa yang dilakukan si Tulian setelah itu? Lian, dia ingin aku. Menebus kebebasannya. Tapi ayah tidak setuju. Dia menyuruh Wusan Membuat Lian keguguran. Dan memberinya sejumlah uang. Agar dia pergi dan hidup tenang di tempat lain. Kau menjijikan. Kau pikir aku bisa senaknya menelepon? Kau cuma mencari alasan untuk lepas tanggung jawab. Paham? Dasar pengecut busuk. Coba katakan sekali lagi. Memangnya kenapa aku bilang gitu? Katakan sekali lagi. Silakan saja. Kau. 11 Yu, kau masih ingin menyelidiki kasus ini? Tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, berhentilah marah. Ini bukan berarti kau tidak tahu sifat ayahmu. Dia kolot dan gengsian. Dia tidak akan pernah mengizinkan seorang bunga desa masuk ke dalam keluarganya. Akan tetapi, aku rasa dia tidak akan sampai hati membunuh wanita lemah. Hanya karena hal seperti ini. Benar. Karena itu, arah penyelidikan kita salah sejak awal. Keguguran dan keinginan membunuh adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana kalau pelakunya yang membungkamnya? Bukan kantor pengadilan? Bagaimana kalau dia punya peran kasus? Bagaimana kalau kantor pengadilan tidak sanggup menangani pelakunya? Pantas saja. Aku merasa aneh. Mereka membuat keributan sebesar itu. Hanya karena kehamilannya. Siapa yang tahu tentang kasus ini? Kita tetap harus mencari orang yang mengirim surat. Ada Lian. Dialah satu-satunya petunjuk kita. Karena dia tidak mau menampakkan diri. Kita yang harus mencarinya. Gampang dibicarakan.
Di mana kita bisa menemukannya? Pernahkah kau memikirkan ini? Karena dia tahu tentang urusan pribadi si Tulian. Dia pasti dekat dengannya. Malam ini adalah upacara 7 hari kematian si Tulian. Kau memang cerdas. Sejak tiba di sini, aku belum pernah melihat sekeliling dengan saksama. Kau lihat tadi? Indah sekali. Lihat, cantiknya. Jualan manisan Hawthorne. Nona, lihatlah. Manisan Hawthorne. Manisan Hawthorne. Nona, mau coba? Kau mau? Tidak, terima kasih. Kalian mencari kain? Ada kain sutra dan satin baru saja datang. Pak, apa ada kain warna hitam? Kain hitam? Semakin gelap semakin bagus? Apa ini cukup gelap? Ini boleh. Kami ambil yang ini. Pak. Ini. Dan yang itu. Bungkuskan untukku. Kita tidak butuh sebanyak itu. Nanti mubazir. Akan kubelikan seluruh jalan ini untukmu asal kau suka. Harganya sekitar segini. Harganya naik lagi? 5? Mau bagaimana lagi? Harga barang naik setiap hari. Bukan cuma tokoku yang begini. Semua juga melakukan hal yang sama. Kalau tidak naik, kami tidak bisa hidup. Tidak apa-apa. Anda bisa jual ke saya dengan harga itu, Pak. Baiklah, Ayo kita periksa bagian depannya. hati-hati di jalan. Kau. Apa yang sedang kau lakukan? Begini. Masakan manyu ini enak sekali. Perutku sampai buncit karena kebanyakan makan. Tidak perlu menurunkan berat badan. Tidak, aku tidak bisa bangun lagi. Pegangi kakiku. Tahan ke bawah. Tahan seperti ini. Benar. Tahan erat-erat. Ini tidak akan berhasil. Hei, aku masih perlu melanjutkan latihanku. Lanjutkan. Tunggu, hentikan di situ. Kita masih punya urusan penting. Bukankah itu terlalu cepat? Apa yang kau pikirkan? Maksudku bukan itu. Bukankah kita akan mengunjungi 11 angin di rumah Pleasure? 11 angin di rumah Pleasure? Benar. Itulah yang ku maksud. Bukankah kita akan terlihat aneh dengan pakaian begini? Ayo, Bukankah sebaiknya kita menyalakan lentera saat di luar segelap ini? kita sedang menyelinap. Bukan berarti kita. Orang-orang akan tahu kalau kita menyalakan lentera. Kita hanya berkunjung diam-diam. Lagi pula, para maling bisa saja mengira kita komplotan mereka. Ayo ke halaman belakang 11 angin di rumah Pleasure. Ayo.
Lian, maafkan aku. Aku tak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Lian, maafkan aku. Wusan sudah mati sekarang. Aku sudah membalaskan dendammu. Jangan menerorku. Bukan aku. Rui, Bukan aku. Rui, jangan menerorku. Rui. Aku mati dengan tidak adil. Lian. Lian, apakah itu kau? Rui, berhenti menakut-nakutiku. Rui. Aku Lian. Kau harus membalaskan dendamku. Rui, Bukankah Hi Cheng sudah membalaskan dendammu? siapa Hi Cheng? Pria yang menyukaimu. Kalau begitu, kenapa kau tidak memberitahu Yang Mulia tentang hal itu? Putri mahkota? Hi Cheng itu anak dari pengasuh putri mahkota. Kalau aku laporkan dia ke pihak berwenang, putri mahkota pasti akan menutup-nutupinya. Siapa bilang aku akan menutupinya? Apa kau tahu bahwa pelakunya tidak melaporkan dia ke pihak berwenang? Yang Mulia, mohon ampunilah aku. Kenapa kau berlutut? Kau, bangun. Bangun. Bangun dan bicaralah. Nona Rui, kau bisa ceritakan semua yang kau tahu. Kami tidak akan menutupi kesalahan apapun. Kami pasti akan menegakkan hukum. Setelah Lian hamil, Tuan Qin tidak mau menikahinya. Dia bahkan memaksa Lian menggugurkan kandungannya. Lian sangat hancur hatinya. Lian, karena kau bersikeras mempertahankan anakmu, aku akan memberitahu Wusan tentang ini. Aku akan menebus kebebasanmu, menikahimu, dan membesarkan anak itu bersamamu. Tidak. Aku tidak akan menikahi pria lain. Selain Qin Feng. Kau punya kehidupanmu sendiri. Kau tidak perlu mengorbankan segalanya demi aku. Aku mencoba membujuk Lian untuk menerimanya. Tapi dia bilang, Tuan Hi itu orang yang baik hati. Orang baik tidak boleh ditindas. Karena itu, dia menolak lamarannya. Apa kau sudah menceritakan semuanya pada kami? Sudah. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Dan pergilah ke Biro Investigasi. Mereka akan melindungimu. Cepat. Hi Cheng belum juga ditangkap. Sekarang dia sudah tahu tentang hubunganmu dengan si Tulian. Aku khawatir dia akan berusaha mencelakaimu. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Apa ini? Yang Mulia, ini hadiah ulang tahun yang dikirimkan Selir Hui untukmu pagi ini. Kenapa kau tidak membangunkanku? Selir Hui bilang tidak perlu. Baginda sedang sibuk dengan urusan negara. Dia bilang Baginda akan mengadakan perjamuan ulang tahun untukmu dalam 3 hari. Kau bisa berterima kasih padanya saat itu. Kau ini jual mahal juga ya? Jangan bilang kau seorang Virgo. Virgo? Apa yang kau katakan? Mana mungkin aku masih perawan? Sobat, apa yang kau pikirkan? Maksudku bukan itu. Virgo itu zodiak. Kau mengerti tidak? Ngomong-ngomong, Yang Mulia, aku juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Meskipun tidak mahal, tapi cukup langka juga. Ditanam khusus di lembah Tabib Sakti. Menurutku, kita pasti akan menghadapi bahaya dalam penyelidikan berikutnya. Dan benda ini akan mengeluarkan asap tebal. Kau bisa memanfaatkannya untuk kabur.
Benda ini memang mengeluarkan asap. Lihat saja dirimu sendiri. Terima kasih banyak. Barang dari lembah tabib sakti memang ajaib. Tapi, aku masih bisa menjaga diriku sendiri. Kau simpan saja. Berhenti pamer. Aku juga bisa bela diri. Tahu. Nah, marah saja. Manyu, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Tunggu. Kalian mau pergi kemana? Jual tang hulu, manis dan segar. Ayo lihat-lihat dulu. Mau coba tang hulu? Tidak usah, terima kasih. Kipas kualitas terbaik. Tersedia berbagai macam motif. Ayo silakan dilihat-lihat. Nona, mau beli lampion? Harganya cuma 10 keping. Terima kasih. Ayo. Nona, silakan lihat dulu. Jadi, kau mau belikan kipas untuknya? Dia selalu membawa kipas kemana-mana. Dan, kupikir itu cocok sebagai hadiah ulang tahun. Kipasnya rusak waktu itu. Aku merasa bersalah karenanya. Yang ini kelihatan bagus. Seperti yang tertulis dalam buku nyanyian. Seperti dalam bait, istri yang menanti. Ini menggambarkan kerinduan seorang istri pada suaminya. Ini tidak cocok. Tidak terlihat seperti sesuatu yang akan disukai Yang Mulia. Yang ini bagus. Itu figur dirimu dan Yang Mulia? Kenapa terlihat aneh? Ini versi lucu dari kita berdua. Menggemaskan. Lucu? Menggemaskan? Apa maksudnya? Itu rahasia. Higong? Kenapa kau di sini? Siapa dia? Dia adik laki-laki Hi Cheng. Di mana kakakmu? Yang Mulia, mohon maafkan aku. Ini mendesak, aku terpaksa. Seseorang ingin membunuh kakakku. Siapa? Aku tidak tahu. Seorang penghibur yang meninggal beberapa hari lalu. Memberikan sebuah bungkusan pada kakakku sebelum dia meninggal. Dia meminta kakakku untuk menyimpannya dengan aman. Tapi tidak lama kemudian, seseorang ingin memburunya. Si Tu Lian memberitahunya. Untuk mencari bantuan dari putra mahkota jika dalam bahaya. Karena itulah aku datang kepadamu. Di mana barangnya? Ada di sebuah gubuk di luar gerbang kota. Aku bersembunyi di sana selama beberapa hari ini. Bagaimana kalau begini? Aku ikut denganmu untuk mengambil barang itu. Tunjukkan jalannya. Baik, Yang Mulia. Temui aku di gubuk di luar kota. Baik, Yang Mulia. Cepat. Sudah menemukan Hi Cheng? Kami sudah mencari di dalam dan luar kota. Keluarga Hi sudah lama kosong. Ada kabar dia sudah meninggalkan kota. Dia meninggalkan kota? Kerahkan lebih banyak orang. Hi Cheng satu-satunya petunjuk kita. Jangan biarkan para penjahat mendahului kita. Baik, Yang Mulia. Salam hormat, Yang Mulia, Tuan Yao. Kenapa kau kembali sendirian? Di mana putri mahkota? Kami bertemu saudara Hi Cheng, Higong, di tengah jalan. Dia bilang Hi Cheng dalam bahaya sekarang. Dan minta bertemu Yang Mulia. Untuk memberikan petunjuk penting. Di gubuk di luar kota. Jadi Yang Mulia ikut dengannya. Dan menyuruhku kembali memanggilmu. Daerah gubuk di luar kota. Kami tidak menemukan Hi Cheng di sana. Yang Mulia, ini dia. Aku akan berjaga di luar. Saudaraku menunggumu di dalam. Hi Cheng? Yang Mulia, mohon jangan salahkan hamba. Salahkan dirimu sendiri, karena tahu terlalu banyak.
tolong. Hi Cheng, Siapa di sana? Hi Cheng. Kenapa kau tinggalkan aku sendirian? Lian. Wusan sudah mati. Aku sudah membalaskan dendammu. Tapi aku sangat kesepian di bawah sana. Kenapa kau tidak ikut turun dan menemaniku? Kemarilah. Lian. Pak. Tuan Yao. Yao Cheng sudah ditemukan. Tapi dia sudah tewas. Dia tewas? Bagaimana dia bisa mati dan di mana? Kami baru saja menerima kabar dari kantor pengadilan Kabupaten Zishi. Semalam, terjadi pembunuhan hantu wanita di Kabupaten Zishi. Korbannya adalah Hi Cheng. Kami belum berani mengambil kesimpulan. Kami langsung ke ibu kota semalaman untuk melaporkan kasus ini. Pembunuhan hantu wanita? Segera ke sana bersama anak buahmu. Sebelum Yang Mulia dan aku tiba, jangan bertindak gegabah. Baik, Ngomong-ngomong, baik. pembunuhan hantu wanita? Yang Mulia, obatnya sudah siap. Biar aku saja. Meski denyut nadi Yang Mulia terasa lemah, sehari setelah minum obat. Aku terlalu tidak kompeten. Jangan salahkan dirimu. 11 Yu. Pasti akan baik-baik saja. Kau boleh pergi. Baik, Yang Mulia. Tuan Yao sudah datang. Ada hal penting yang ingin disampaikan. Biarkan dia masuk. Baik. Yang Mulia, bagaimana kondisi Yang Mulia Putri? Masih sama. Laporkan sekarang. Yang Mulia, Hi Cheng sudah tewas. Dia meninggal di Kabupaten Zishi. Dalam kasus pembunuhan hantu wanita. Tampaknya mereka selangkah lebih maju dari kita. Apa maksudmu? Hantu wanita itu hanyalah pengalih perhatian? Hantu dan dewa itu omong kosong tahayul. Bagaimana bisa kau percaya begitu saja? Aku yakin dalangnya. Sengaja merekayasa pertunjukan ini. Untuk menutupi kejahatan mereka. Yao Tian, kau pergi dulu. Aku harus menjaga 11 Yu. Ya. Salam hormat, Yang Mulia, Tuan Yao. Silakan masuk. Yang Mulia. Harga garam sudah turun setengahnya. Sementara harga kain dan kayu bakar naik 2 kali lipat. Yang Mulia, menurut Anda siapa dalang dibalik semua ini? Gejolak harga ini Sangat memukul ayah saya. Bahkan Tuan Yao sampai terdampak. benar sekali. Bisnis ayah saya mencakup banyak bidang. Jadi dampaknya terasa dari berbagai sisi. Bahkan pedagang besar seperti Tuan Yao saja bisa terdampak. Pondasi negara ini sebentar lagi pasti bakal goyah. Semenjak percobaan pembunuhan atas 11 Yu dan kematian Hi Cheng, mereka makin berani bertindak.
Apalagi yang ingin kau sampaikan? Menurut kabar dari mata-mata saya, ada orang dari dalam istana yang terlibat dalam urusan ini. Tentu saja. Bikin rakyat makin resah. Lanjutkan penyelidikan. Tidak peduli siapa yang terlibat, bongkar sampai ke akarnya. Baik, Yang Mulia. Yao Tian, ingat pesanku. Segera berangkat ke Kabupaten Zishi. Baik, Yang Mulia.